Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab ketiga pada materi semester genap ini, yaitu mengenai surat pribadi dan surat dinas. Pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas 3 submateri, yaitu pengertian surat pribadi dan surat dinas, fungsi, dan ciri-cirinya. Baiklah, kita langsung saja ya. Pengertian surat pribadi dan surat dinas. Menurut KBBI, surat itu adalah sesuatu yang tertulis atau tulisan. Bisma di sini akan menjelaskan bahwa surat adalah bentuk komunikasi tertulis. Bentuk komunikasi tertulis macam apa? Kalau yang surat pribadi, ini dilakukan oleh seseorang pada orang lain dan demi kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri. Sementara kalau surat dinas dilakukan atas nama pribadi atau atas nama instansi atau atas nama lembaga demi kepentingan dinas. Nah, bisa membedakan keduanya ya. Jadi surat pribadi pengertiannya bisa disebutkan semacam ini. Bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang demi kepentingan pribadi. Surat dinas, bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan atas nama instansi atau lembaga demi kepentingan dinas. Nah, bisa dipahami. Selanjutnya yaitu fungsi. Di sini fungsi surat secara umum ya. Yang pertama, sebagai alat komunikasi dua pihak. Seperti pengertiannya tadi, karena surat adalah bentuk komunikasi, jadi fungsinya sebagai alat komunikasi dua pihak. Lalu yang kedua, bisa sebagai dokumentasi tertulis agar tidak melupakan sesuatu, sama seperti alat pengingat. Lalu ada alat promosi jika suratnya itu mengenai promosi suatu barang atau jasa. Lalu ada sebagai alat jaminan dan sebagai alat atau sesuatu untuk mengajukan suatu hal ya, halnya ini bisa terserah seperti itu. Nah, bagaimana bisa dipahami ya? Lalu bagaimana ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas? Nah, di sini Bu Isma sudah membedakan keduanya. Dari 4 aspek ini ada surat pribadi dan surat dinas. Dari aspek tampilannya, kalau surat pribadi tanpa kop atau kepala surat, tahu ya yang bagian atas, yang biasanya menyebutkan nama lembaga beserta alamat atau nomor yang bisa dihubungi, itu namanya kop. Kalau surat dinas pasti ada kopnya, seperti itu. Dari penggunaan bahasanya, kalau surat pribadi itu santai, boleh tidak baku, boleh baku, seperti itu. Kalau surat dinas harus baku atau resmi, seperti itu. Sementara dalam penggunaan kalimatnya, surat pribadi ini sopan. Yang penting sopan meskipun panjang lebar ceritanya, apalagi kalau kalian misalnya mengirimkan surat kepada saudara ya, kan tidak perlu menggunakan kalimat yang baku atau yang efektif, yang penting sopan. Sementara kalau surat dinas ini harus menggunakan kalimat efektif, tidak bertele-tele, tidak bulat, seperti itu. Sementara dari segi isinya, surat pribadi bebas, kalian bisa membuat sepanjang apapun isinya. Sementara kalau surat dinas padat, ringkas, dan jelas, harus sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis surat kepada yang dikirimnya. Nah, bagaimana? Demikian pertemuan hari ini. Kalau ada yang masih kurang dipahami, bisa langsung menghubungi Bu Isma. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis surat ya. Baik, terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.